Halo sahabat, kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Black Clover. Di episode sebelumnya, Asta dan Noelle sedang diserang monster tanaman. Lalu tiba-tiba ada serangan dari belakang yang menyelamatkan mereka. Ternyata itu Yuno dan pasukan Fajar Keemasan, yang juga ditugaskan untuk menyelidiki Dungeon itu. Setelah monster itu dikalahkan, Yuno, Klaus dan Mimosa menghampiri Asta dan Noelle. Dan ternyata Mimosa adalah sepupu dari Noelle, yang sudah lama tidak bertemu. Mimosa tidak menyangka, Noelle bergabung dengan banteng hitam yang terkenal kasar. Lalu Klaus penasaran, kenapa Yuno repot-repot harus menyelamatkan anggota banteng hitam. Padahal mereka harus bergegas mencari relik sihir di Dungeon tersebut. Lalu tiba-tiba mereka malah pamer bahwa Fajar Keemasan baru saja dapat bintang dari Kaisar Sihir. Dan Asta pun tidak mau kalah, dia juga bilang kalau banteng hitam pun juga dapat bintang dari sang Kaisar. Lalu Asta menambahkan bahwa Kaisar juga memilihnya langsung untuk menyelidiki Dungeon tersebut. Dan Klaus makin tidak percaya. Lalu kemudian Klaus meminta Mimosa untuk beraksi. Mimosa mengeluarkan sihir tanaman yang mampu menciptakan navigasi. Setelah mengetahui struktur Dungeon, mereka pun tahu letak harta karun sihir itu. Lalu Klaus meminta Yuno membuat sihir angin yang mampu menerbangkan mereka. Akhirnya pasukan Fajar Keemasan pergi meninggalkan Asta dan Noelle. Kemudian tanpa navigasi Asta dan Noelle mencoba pergi menjelajahi Dungeon. Mereka melenyapkan setiap jebakan-jebakan yang menerjang mereka. Mereka kebingungan kemana harus pergi. Sampai akhirnya Nero yang dari tadi bertengger di kepala Asta pun beraksi. Dia yang mendeteksi energi sihir dan menunjukkan arah kepada mereka. Lalu di tempat lain, Kaisar Sihir mendapat laporan dari bawahannya. Bahwa pasukan dari Banteng Hitam dan Fajar Keemasan sudah memulai penjelajahannya di Dungeon tersebut. Namun menurut laporan bahwa pasukan dari kerajaan Diamond juga masuk ke dalam Dungeon tersebut. Dan yang memimpin pasukan itu adalah Lotus. Kaisar Sihir mengenalnya, karena dia pernah bertarung dengannya. Menurutnya Lotus memang kuat. Tapi dia tidak khawatir karena Yami sudah mengirim pasukan yang menarik. Kembali ke Dungeon, Ra bertemu dengan pasukan kerajaan Diamond. Dia dengan mudah mengalahkan bawahan Lotus. Sekarang tersisalah Lotus. Mereka akhirnya bertarung. Rak yang mempunyai sihir petir, dengan serangannya, dia mampu menggoreskan luka di wajah Lotus. Mereka pun bertarung dengan sengit. Tapi semakin lama bertarung, entah kenapa kekuatan Rak makin melemah. Rak yakin dia tidak terkena sihir sama sekali. Namun Lotus berkata, bahwa itu salah satu kemampuannya. Dia bisa menciptakan sihir asap yang mampu melemahkan lawan secara perlahan. Asap itu sangat tipis dan tidak bisa dilihat dengan mata. Lotus pun pergi karena Rak sudah lemah dan tidak bisa bertarung lagi. Di saat Rak tidak berdaya, tiba-tiba ada bisikan yang membuat dia bangkit, dan mengaktifkan seluruh kekuatan sihirnya. Akhirnya dia berhasil bebas dari sihir asap Lotus. Dia kembali mencoba menyerang Lotus yang hendak pergi. Sementara di tempat lain, anggota pasukan Fajar Keemasan sampai di depan pintu gerbang menuju harta karun sihir. Namun sebelum mereka sempat membuka gerbang itu, ada serangan kristal dari belakang yang menerjang. Serangan itu melukai Mimosa. Sedangkan Klaus heran. Kenapa Mimosa yang ahli dalam mendeteksi mana, sama sekali tidak menyadarinya. Lalu muncullah sosok orang yang menyerang tadi. Sebenarnya siapa orang ini? Lanjut episode 16.